warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri atas nama Rapi dan teman saya Hijrawati. Kami akan membahas mengenai tentang hipotek pesawat udara. Nah, yang pertama kami bahas adalah status kebendaan pesawat udara dalam hukum jaminan di Indonesia. Nah, pembebanan jaminan terhadap benda erat kaitannya dengan penggolongan suatu benda, yakni benda bergerak dan tidak bergerak. Apabila dilihat dari sifat pesawat udara yang berpindah, maka pesawat udara diklasifikasikan dalam benda bergerak dan mengakibatkan ketentuan yang mengaturnya adalah hukum perdata mengenai tentang benda bergerak. Adapun konsep fidusia secara yuridis, pesawat terbang atau helikopter merupakan suatu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan suatu utang atau agunan sepanjang pesawat terbang atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan melalui pembebanan hipotek. Pengikatan jaminan pesawat udara terkait dengan hipotek merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Penerbangan mengatur antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, pesawat udara dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani dengan hipotek. Yang kedua itu, pembebanan hipotek pada pesawat udara dan helikopter sebagaimana dimaksud ayat 1 harus didaftarkan. Yang ketiga itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, dijelaskan dalam Undang-Undang Penerbangan sebagaimana dalam pasal 71 hanya disebutkan objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan atau perjanjian sewa guna usaha. Tetapi di dalam Undang-Undang Penerbangan tidak mengatur mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Berbeda dengan undang-undang yang lama, yaitu dalam nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan, bahwasanya pesawat udara dapat dibebankan dengan hipotek. Namun sayangnya, tetapi akhirnya undang-undang tersebut dicabut dan tidak pernah diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai hipotek atas pesawat udara tersebut. Selanjutnya mengenai tentang eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara. Yang pertama itu pada pasal 1168 BW menyatakan lebih lanjut bahwa hipotek tidak dapat diletakkan selain oleh siapa yang berkuasa memindahtanamkan benda yang dibebani. Sedangkan pasal 1171 menyatakan bahwa hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjukkan oleh undang-undang
Yang pertama, bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak bergerak dan merupakan hak milik bersama. Yang kedua, kapal-kapal yang daftar menurut pasal 314 ayat 1 KUH Dagang. Yang ketiga itu hak konsekuensi pertambangan menurut pasal 18 Edition Nurjuen. Yang keempat itu hak konsesi menurut S 1918 nomor 21 Jo nomor 20 yang juga dapat dijadikan jaminan hipotek. Di Indonesia, ketentuan mengenai pesawat terbang udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 83 Tahun 1958 Pasal 9 Ayat 1 dinyatakan bahwa pesawat udara yang dipergunakan untuk melakukan penerbangan harus mempunyai tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Kemudian pada pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa pesawat udara yang didaftarkan dalam daftar pesawat udara tersebut dalam pasal 9 mempunyai kebangsaan Indonesia yang dijelaskan pada pasal 17 Konvensi Nationality of Air RAF have the nationality of the state in which they are registered. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan tersebut dalam bab 5 dicantumkan juga masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara serta penggunaannya sebagai jaminan. Maka pasal-pasal penting mengenai pendaftaran dan kebangsaan yang perlu diperhatikan dalam undang-undang penerbangan antara lain adalah pasal 9, pasal 10, pasal 12 Undang-Undang Penerbangan. Selanjutnya, kewenangan notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang. Pesawat udara sebagai objek perjanjian yang dapat dibebani dengan kepentingan internasional tersebut secara tegas diatur di dalam bab 9 dari pasal 71 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang tentang Penerbangan. Dalam pasal 71 Undang-Undang Penerbangan berbunyi, objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, atau perjanjian sewa guna usaha. Berdasarkan pasal tersebut, perlu diuraikan objek pesawat udara, kepentingan internasional, perjanjian bersyarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kerangka pesawat udara. Menurut pasal 71 Undang-Undang Penerbangan, ada 3 jenis yang dapat digunakan sebagai objek pesawat udara masing-masing. Kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang, dan helikopter. Kerangka tersebut adalah kerangka pesawat udara yang tidak digunakan untuk pesawat udara negara apabila dipasang sesuai pada rangka
pesawat udara itu disertifikasi oleh pejabat negara yang apabila dipasang sesuai pada rangka pesawat udara itu disertifikasi oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkut paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat udara atau barang-barang lebih dari 2,750 kg beserta seluruh perlengkapannya. Komponen dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait selain mesin-mesin pesawat udara dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang bersangkutan dengan itu. Yang kedua, mesin pesawat terbang. Mesin pesawat terbang yang dapat dibebani kepentingan internasional adalah mesin pesawat terbang yang tidak digunakan untuk pesawat udara negara yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan yang pertama dalam hal mesin-mesin pesawat terbang dengan propulsi jet mempunyai daya dorong paling sedikit sebesar 1,750 atau setara. B. Dalam hal mesin-mesin pesawat terbang yang diberi tenaga oleh turbin atau piston mempunyai daya dorong paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata yang diantara beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen, dan peralatan lain yang terpasang dimasukkan atau terkait dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu. Yang ketiga itu helikopter. Helikopter yang dapat dibebani dalam kepentingan internasional adalah helikopter tertentu yang digunakan untuk pesawat udara dalam negara yang disebut dengan Extension Aviation yang disertifikasi oleh penerbangan yang berwenang untuk mengangkut paling sedikit 5 orang termasuk awak atau barang yang lebih dari 4,50 kg beserta seluruh perlengkapan, komponen dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait termasuk rotor dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya atas nama Hijrawati. Selanjutnya B. Pelaksanaan pengikatan jaminan pesawat udara dengan jaminan hipotek. Pada dasarnya, hipotek hanya dapat diletakkan oleh orang yang dapat memindahtangankan benda jaminan. Tindakan mengumpulkan adalah tindakan pemilikan. Jadi, untuk dapat meletakkan hipotek orang tersebut harus cakap untuk bertindak dan mempunyai hak kewenangan mengambil tindakan-tindakan pemilikan terhadap benda jaminan tersebut, dalam mana termasuk tindakan membebani. Tindakan membebani dapat dipandang sebagai pemulaan dari suatu tindakan pengoperan karena suatu pembebanan bisa berakhir dengan suatu pengoperan. Dalam hal kreditur terpaksa menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan. Dengan demikian, syarat kewenangan untuk mengambil tindakan basiking dalam pembebanan hipotek berkaitan erat dengan kapan seorang menjadi pemilik suatu benda tetap. Dengan perkataan lain berkaitan dengan kapan hak milik atas tanah atau bangunan yang bersatu dengannya atau berpindah. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian saja karena semua peralihan tanah dan hak-hak atas tanah
kecuali karena pewarisan dan pelepasan hak harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai akta PPAT dalam kurung pasal 19 PP nomor 10 tahun 1961. Maka pemilihan hak atas tanah sudah terjadi pada saat ditandatanganinya akta pemindahan hak di depan PPAT. Hal itu sesuai ciri-ciri yang terdapat dalam akte jual beli XPMA 11 atau 1961 di mana dinyatakan bahwa objek jual beli telah diserahkan dan diterima, seperti juga uang harga pembeliannya. Dengan demikian, seorang pembeli yang sudah menyelesaikan akta jual belinya di depan PPAT, sekalipun pendaftaran pemindahan haknya belum terjadi, sudah wenang mengambil tindakan-tindakan pemilikan atau bed seeking atas tanah yang bersangkutan, sehingga ia sudah berwenang untuk membebaninya.